warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Curotayun. Saya mahasiswa PPG batch 3 Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM PPG 21122216. Saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran di SMK Muhammadiyah 1 Metro pada tanggal 12 Januari 2023 dengan materi pernikahan dalam Islam. Silahkan menyaksikan dan mohon bimbingan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, kita kesempatan pada hari ini hari Kamis tanggal berapa ya? Tanggal 12 Januari 2023. Kita masuk pada materi pernikahan. Oke, sebelum kita masuk pada materi pernikahan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dirapikan dulu tempat duduknya, dibuat senyaman mungkin. Sudah? Sudah. Oke, kalau memang sudah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan pimpin doa. Salah satu. Semua siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini sudah hadir semua? Hadir ya? Nggak ada yang tidak berangkat ya? Alhamdulillah. Materi kita pada hari ini adalah pernikahan dalam Islam. Nanti tolong buat kalian, kalau memang ada materi yang di situ pembahasan kita belum paham, itu silahkan ditanyakan, gitu ya. Itu terkait materi pembahasan kita pernikahan dalam Islam. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-121 secara bersama-sama ya. Wahid, Isnain, Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul khasirun. Oke, artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Silakan buat anak-anak sekalian untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Patriot
Garuda Pancasila untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap kita cinta kepada negara kita yang Indonesia. Ya. Oke, anak-anak sekalian, yang selanjutnya silakan dikeluarkan HP-nya. Ya, kita sebelum memulai materi mengerjakan pretest terlebih dahulu. Ya, sudah? Sudah. Nah ya. Oke, anak-anak sekalian, kita menyaksikan video motivasi terlebih dahulu ya. Untuk belum memulai materi pembahasan kita. Hati-hati dengan cinta, karena cinta juga dapat membuat orang sia menjadi sakit, bahkan menjadi putih. Oke, sedikit motivasi ya terkait dengan cinta, kata-kata bijak dari Buya Hamka. Ya. Materi kita pada hari ini tujuan pembelajarannya, yakni setelah mengikuti proses pembelajaran, ya kalian diharapkan meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar materi pernikahan kita pada hari ini yakni meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Indikator pencapaian kompetensi materi pernikahan pembahasan kita hari ini yakni yang pertama membuktikan kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Sebelum kita memahami video pembelajaran terkait pernikahan, kira-kira apa sih pernikahan menurut kalian? Nah, orang saling mencintai. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Oke, gitu ya. Kita saksikan ya video pembelajaran terkait pernikahan supaya kalian lebih paham. Sementara itu video pembelajaran kita ya, jadi tidak sampai selesai, kita saksikan hanya pembahasan kita pada hari ini hanya sampai pada tujuan pernikahan dengan hukum-hukum pernikahan ya. Tapi sebelum itu kita terkait pengertian pernikahan dulu ya. Ini ada hukum. Jadi silakan dibuka halaman 129 ya. Silakan buka halamannya. Sudah belum? Sudah. Nah, di situ kita bisa lihat ya pengertian pernikahan. Nah, kalau kita lihat, kita bisa kalian lihat melalui buku dan juga di PowerPoint ya. Pernikahan ini cara bahasa artinya ya, nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ini nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk
suami istri dengan resmi. Seperti yang kalian bilang tadi ya, laki-laki sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Sedangkan syariat, menurut syariat niat nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Itu tujuan pernikahan. Ya. Nah, tujuan pernikahan yang pertama itu apa? Ya, kira-kira apakah itu? Sesuai hadis Abu Bakar dan Muslim yang artinya beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan cara agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Itu ya. Jadi untuk tujuan pernikahan yang pertama itu adalah memenuhi tuntutan asli manusia yang asasi, ya. Itu diperintahkan yang paling urgent adalah agama. Ingat agama terlebih dahulu, walaupun di situ katanya disebutkannya apa? Ya. Karena 4 hal. Yang pertama karena wajahnya, terus hartanya, terus kedudukannya atau itu keturunannya ya. Lalu yang terakhir agama, gitu ya. Tuh. Oke, yang kedua, tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan hidup. Apa yang dimaksud dengan ketenangan hidup? Silakan yang lain. Dalam Quran surah Al-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda atau kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenis sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum yang Jadi kaum yang berbeda. Jadi tetap antara laki-laki sama perempuan. Jangan sampai laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, nanti nggak tenang nanti. Ya. Perempuan sama laki-laki. Jangan perempuan sama perempuan, gitu ya. Oke. Yang keenam itu apa? Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. menegakkan rumah tangga yang islami. Silakan, apa maksud dari menegakkan rumah tangga yang islami yang keenam? Ya, boleh? Boleh. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Talak yang dapat dirujuki 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talak yang pertama, talak yang kedua itu bisa rujuk kembali dengan cara yang baik. Tapi kalau sudah masuk talak yang ketiga, itu kita tidak bisa. Itu ya, itu prosesnya seperti itu. Oke, pembahasan kita selanjutnya ya, yakni terkait dengan hukum menikah atau pernikahan, gitu ya. Yang pertama hukum apa? Wajib. Apa yang dimaksud dengan hukum menikah wajib? Itu ya, kenapa pernikahan hukumnya wajib. Jadi buat kalian ya, kalau memang sudah mampu nih, sudah cukup ya kan, semuanya baik lahir maupun batin ya, dan takut hubungan yang kalian jalankan itu masuk dalam suatu perzinahan, maka kalian wajib nikah. Jangan sampai ya keinginan kalian ini malah disalurkan kemana-mana ya, sehingga timbulnya perzinahan. Oke, yang selanjutnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan hukum menikah sunnah?
Apa yang dimaksud dengan hukum pernikahan haram? Yaitu bagi seseorang yang Oke, itu ya. Jadi hukum pernikahan itu haram apabila salah satu pasangan atau calon itu nggak tahu, ya, nggak tahu nih apa yang akan dilakukan setelah pernikahan, ya, entah dia sebagai suami dan memenuhi, ya, kewajibannya sebagai suami dan seterusnya. Jadi di situ malah nantinya akan menyakiti perempuan. Nah itu bisa aja jatuh hukumnya pada hukum pernikahannya haram. Oke, paham? Dan kemudian ternyata di kota mikro tempat kita ini berada, ternyata tingkat rasio siswa terkena HIV ini sudah makin meningkat. Ini bahaya. Hati-hati. Ya. Jadi ini kalian harus hati-hati. Silakan kalau ada pertanyaan terkait hukum pernikahan. Hah? bagaimana hukum jika seseorang saudara tidak kandung, apakah itu boleh? Saudara, kalau saudara tidak kandung, Semisal gimana? semisal kakak kita mempunyai saudara. Ah, Saudara kakak tersebut mempunyai anak saudara kakak tersebut punya anak. Terus, dan anak itu yang ada itu kakak isi. oh gitu. Memang hal yang semacam itu sebetulnya tidak boleh karena jaraknya tentang masih terlalu dekat. Apalagi itu dari kakek. Nah, terutama dari laki-laki itu tidak boleh. Itu haram atau pernikahannya, ya. Jadi tidak boleh. Atau kalian punya saudara sepersusuan. Sepersusuan. Satu kan apa? Ibu kalian, ya kan, emak kalian ini dari gitu kan, dari punya anak apa? Nadila gitu ya, punya anak Nadila, kemudian dari susun Nadila kan, ya kan? Nah, ternyata dari kecil juga udah anak apa, gitu kan? Maksudnya Dimas gitu kan? Nah, gitu. Jadi Dimas ini waktu bayi disusun sama dari. Nah, kemudian bapak ini jatuh cinta dengan Nadila dan kemudian bapak ingin menikahi Nadila atau mengangkat Nadila. Ini tidak boleh. Ini yang semacam itu haram, gitu ya. Sepupu sama aja, nggak boleh juga, gitu ya. Sepupu juga nggak boleh. Kalau kita saksikan ya contoh pernikahan dalam Islam. Nah, sebetulnya seperti apa? Apakah seperti yang terjadi pada masyarakat saat ini atau yang bagaimana? Nah, ini perlu kalian ketahui ini. Ini hanya contoh ya, nanti nggak akan lama-lama aja. Contoh pernikahan dalam Islam. Kita saksikan pernikahan yang saat ini sebenarnya ini seperti apa? Assalamualaikum. Kembali pagi. Hari ini juga buat jadi Syai, jadi terpisah yang laki-laki di sebelah sana, yang perempuan di sebelah sana. Ya, walaupun belum dijak, malah di sini di dalam masih sudah dijak untuk rapi. Jadi limpahannya dari BK lagi catering di apa? So tidak ada musik, hanya sound karena MC-nya nggak bisa pakai kolah, jadi tetap pakai sound sebagai dalam mana-mana ya kan. Mulai di dalam mulai lagi prepare TV untuk mereka. Jadi rata TV ada dua sisi ikhwan dan di sisi akhwatnya untuk prosesi akad nikah. Bagaimana setting bentuknya kalau Syai kita berikan. Itu ya, jangan terlalu mengajar. Nanti udah kabar lagi pakai sama tadi ya. Gitu ya. Jadi kira-kira berbeda nggak apa yang kalian saksikan ini apa yang terjadi di masyarakat lingkungan kalian?
beda jauh ya. Kalau tempat kita dicampur blok antara laki-laki dengan perempuan. Sebetulnya tidak, jadi harus dipisah antara tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Gitu. Dari awal belum angkat pun materi juga sudah dipisah. Tapi setelah selesai akad digabungkan. Gitu ya, selesai akad, saya tadi gitu selesai digabungkan antara yang laki-laki dengan perempuan. Tapi begitu acara resepsi pestanya dimulai, nah baru dipisah lagi antara laki-laki dengan perempuan. Gitu. Hingga ketemu lagi pada sesi foto. Gitu ya. Nanti setelah acara digabung lagi. Dan tenang aja kan dipisah. Ya, sudah sah ini antara si laki-laki dengan perempuan sudah resmi menjadi suami istri. Gitu ya. Maka sekarang tugasnya ya kita bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kalian nanti akan mengerjakan tugas. Kalau ini selain tugas yang ada di depan, nanti kalian juga mengerjakan yang namanya LKPD. Nah, ini ada LKPD, ya. LKPD ini nanti juga silakan dikerjakan, gitu ya. Silakan dibentuk kelompok. Mau bapak tunjuk apa kalian sendiri yang bentuk sendiri ya. Oke, berarti karena ini ada berapa? 11 orang. Jadi kita bentuk jadi dua kelompok ya. Yang kanan kelompok 1, yang kiri kelompok 2. Oke, silakan. Itu ya. Cukup baik kalau enggak bisa digabung. Cukup ya. KPD-nya tolong kerjakan ya. Itu di KPD diisi nama ya. Yakni tentang menganalisis ya. Kalian menganalisis orang yang menikah karena hanya hawa nafsu untuk mendapatkan positif dan negatifnya ya. Menganalisis orang yang menikah karena hawa nafsu. Nanti disebutkan positif dan negatifnya. Kemudian tugas dari kelompok 2 yakni manfaat dari beragamnya hukum nikah yang sudah kita bahas tadi ya, mulai dari yang wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Nah itu manfaatnya apa gitu ya. LKPD-nya silakan diisi, dikerjakan. Oke. Nah silakan itu LKPD-nya dikerjakan, nama kelompoknya siapa aja kan gitu ya. Dicari melalui buku boleh, atau di dalam LKPD ini juga ada, atau telepon dari internet juga boleh, nggak ada masalah ya, buka aja boleh. Gimana? Ada? Gimana? Ada yang ditanyakan tidak? Tidak ya? Boleh dari internet pun nggak ada masalah, silakan dikerjakan ya, ditulis nama kelompoknya. Dan di dalam LKPD itu juga ada modulnya, jadi kalian silakan baca modul di dalam LKPD juga bisa dan menjawab pertanyaan yang berada dalam LKPD, gitu ya. Silakan dikerjakan. Ini tadi kelompok berapa? Kelompok 1 ya.
belum? Sudah? Oke, kalau memang sudah, silakan dipersiapkan untuk 2 orang yang presentasi di depan, nanti yang kawannya yang di belakang untuk membantu menjawab ya kalau ada pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok lain. Oke, silakan. Kelompok berapa dulu? Satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Orang yang menikah hanya karena nafsu untuk mendapatkan positif dan negatif. Hukum orang menikah karena nafsu adalah tidak apa-apa karena pada dasarnya Islam menganjurkan pernikahan adalah untuk menghindari perbuatan zina. Sedangkan hukum berhubungan intim dengan lawan jenis di luar nikah adalah zina, perbuatan kecil dan dosa besar. Tidak adanya rasa sakinah, mawaddah dan warahmah. Silakan kelompok 2. Ada yang bertanya, sesi pertanyaan dibuka untuk kelompok 2. Silakan yang mau bertanya. Apa sajakah fadilah atau kebaikan dalam menikah menurut kelompok Anda? Jadi boleh tolong dijawab. Menurut kelompok kami, fadilah atau kebaikan menikah adalah menjauhkan perbuatan zina. Yang kedua, segala hal yang kita lakukan bernilai pahala. Dan masih banyak manfaat dari pernikahan. Ya, gimana? Kelompok 2. Puas dengan jawabannya? Puas. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas untuk kelompok 1. Silakan yang selanjutnya kelompok 2. Nah, ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Manfaat dari beragamnya hukum nikah. Perlu diketahui bahwa tujuan pernikahan dalam Islam yang pertama adalah untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Seperti diketahui, berpacaran menjadi suatu budaya tersendiri yang telah diikuti oleh sebagian besar masyarakat, baik anak muda hingga dewasa. Dalam hal ini, budaya pacaran dinilai mampu meningkatkan bahwa nafsu antara perempuan dan laki-laki yang menjalani hubungan tersebut. Dengan alasan tersebut, tidak ada banyak pasangan melakukan tindakan-tindakan yang dinilai tidak sesuai dalam ajaran Islam. Akibatnya, baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan dosa. Meskipun sebagian orang dapat menahan atau menghindarinya, namun godaan akan selalu datang dan bisa menyeret siapapun untuk melakukan hal yang tidak baik. Ayo sesi pertanyaan saya buka. Silakan kelompok 1 untuk bertanya. Tolong jelaskan maksud dari membina keluarga Islami dan menerapkan syariat menurut kelompok kalian. Baik, menurut kelompok kami, maksud dari membina keluarga Islami dan menerapkan syariat adalah dengan membangun rumah tangga Islami bisa menjadi upaya baik untuk menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman, damai dan positif. Dengan begitu, generasi-generasi penerus yang menjadi buah dari pernikahan dapat tumbuh menjadi anak yang baik dengan latar belakang keluarga yang positif. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa untuk kelompok 2. Ya, tadi dari diskusi masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 terkait dengan orang yang menikah karena hanya nafsu. Kemudian kelompok 2 beragamnya manfaat dari beragamnya hukum nikah. Oh iya, sebelum menyampaikan kesimpulan RKPD-nya silakan dikumpulkan. Lupa bukan? Ya, RKPD-nya. Oke, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang pertama, untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. Kedua, untuk mendapatkan
Itu tadi tujuan dari pernikahan kesimpulannya ya. Terus ada apa lagi pembahasan kita tadi? Ada hukum nikah. Ada hukum pernikahan. Ada apa aja? Wajib, sunnah, ya kurang lebih 5 hukum pernikahan. Paham? Kalau sudah paham, ini ada post test karena tadi kita di awal mengerjakan test, jadi di akhir kita kerjakan post test. Silakan dikeluarkan HP-nya, ya ini linknya. Bapak kirimkan untuk soal post testnya ke WA group ya. Oke. Bapak kirimkan, silakan dikerjakan. Sudah? Nah, ya. Nanti Bapak bisa cek, kita lihat hasilnya minggu depan, ya. Kemudian silakan ini dicatat ya untuk tugas kalian di rumah ya. Tugasnya ini apa? Tugasnya buatlah daftar nama keluarga dan kerabat kalian yang tidak boleh dinikahi. Selanjutnya ya, materi pertemuan kita minggu depan ini insya Allah masih membahas terkait dengan pernikahan. Maksudnya ini ada terkait dengan makro, rukun dan syarat pernikahan. Oke. Pembahasan kita sudah sampai di ujung ya terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyampaikan pesannya? Bagaimana kesannya pembelajaran kita hari ini? Ini untuk evaluasi kita pembelajaran kita di minggu depan. Apa Kesannya menyenangkan. Kesannya menyenangkan, ya. Kira-kira paham nggak materinya? Udah paham nggak? Udah nggak paham materinya? Jadi udah memahami materi ya. Oke, alhamdulillah. Insyaallah kita pembelajaran kita minggu depan kita buat yang lebih menyenangkan lagi dan kalian supaya lebih paham untuk terkait materi. Oke, diketahui ya, perlu diketahui. Jadi menikah itu cinta yang diberkahi karena awalnya janji. Selanjutnya adalah ibadah dan penghujungnya insya Allah ridho ilahi. Oke, cukup pembahasan kita pada hari ini. Silakan untuk dipimpin doa. Ingat nanti kalau